Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatika Dewi, NIM 2041050101088 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Pada ekonomi tiga sektor ini, ekonomi dilakukan pada tiga sektor, yaitu perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak, dan juga pemberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua, siklus perekonomian tiga sektor. Pada siklus perekonomian tiga sektor, pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga bisa merupakan pengeluaran dan pendapatan. Perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan, pengeluaran perusahaan kepada pemerintah. Merupakan terhadap rumah tangga, pengeluarannya berupa gaji, upah, karena bisa jadi rumah tangga bekerja pada perusahaan sehingga diberi upah atau gaji. Kemudian sewa, bisa jadi perusahaan menyewa tanah, gedung milik rumah tangga. Bunga atau bagi hasil, yaitu rumah tangga berinvestasi kepada perusahaan. Kemudian laba pada sistem saham, jika rumah tangga bekerja sama dengan perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh sebagian akan masuk kepada rumah tangga. Pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu bisa jadi pemerintah membeli produk perusahaan sehingga mendapatkan pendapatan, atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan dan hal itu merupakan pendapatan pada perusahaan. Dan juga jika rumah tangga membeli kepada perusahaan, maka perusahaan juga mendapat pendapatan. Pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, yaitu pemerintah membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan, seperti membeli alat bangunan untuk membangun gedung, dan pengeluaran pemerintah kepada individu berupa gaji dan upah. Misal rumah tangga menjadi PNS, CPNS, Polri, dan lain-lain. Pendapatan pemerintah dari perusahaan, yaitu dari pajak perusahaan, bisa dari pajak industri, penghasilan, dan sebagainya. Pendapatan dari individu berupa pajak perseorangan. Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan, yaitu membeli barang produksi perusahaan. Pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak yang wajib dibayar. Yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pemerintah akan memiliki pendapatan dari pemungutan pajak industri atau individu. Karena belum ada perdagangan dengan LN luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Pada perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian tertutup, tidak ada hubungan dengan luar negeri, tidak adanya ekspor dan impor. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh RT atau rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan merupakan pendapatan pemerintah. Perusahaan dan rumah tangga membayar pajak yang menjadikan hal tersebut menjadi pendapatan oleh pemerintah, tetapi menjadi pengeluaran bagi rumah tangga dan perusahaan dari pada ekonomi dua sektor yang tanpa kebijakan pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan berupa pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jika pemerintah membeli barang dari sektor industri, maka hal tersebut merupakan pengeluaran bagi pemerintah dan pemasukan bagi perusahaan. Apabila pemerintah mempekerjakan orang dan memberi upah, itu merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Kemudian aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT atau rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Kemudian pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung. Jika mempunyai uang lebih maka ditabung. Yang kedua, membayar pajak.
membayar pajak kepada pemerintah karena hal itu merupakan kewajiban. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y pendapatan sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku yaitu Y pendapatan sama dengan C plus S plus T. Kemudian yang ketiga, membiayai konsumsi C. Kemudian syarat keseimbangan, penawaran agregat sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. C konsumsi atau rumah tangga, I investasi yang berada pada perusahaan, G government atau pemerintah sama dengan C konsumsi, S saving, dan T pajak. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Artinya, C pada konsumsinya dihilangkan semua pada setiap bagian, pada setiap ruas, sehingga dihitung I investasi plus G government sama dengan S saving plus T pajak. I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Kemudian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Semisal pemerintah menetapkan pajak kepada perusahaan atau individu sebesar 2,5%. Itu merupakan pajak langsung karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Semisal, saat membeli barang kepada perusahaan dan perusahaan membayar pajak atas barang yang diproduksinya, sebenarnya pembeli juga membayar pajak karena pajak dikenakan kepada konsumen. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik, yaitu saat pendapatan naik, maka pajak akan turun. Semakin tinggi pendapatan yang didapat, maka semakin turun pajak yang akan dibayar. Kemudian yaitu pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Setinggi apapun pendapatan yang diperoleh, maka pajak akan tetap. Semisal 5 juta pendapatan yang diperoleh, pajaknya 20%. Jika pendapatan yang kita peroleh 10 juta, maka pajak tetap 20%. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Jika semakin tinggi pendapatan yang kita dapatkan, maka pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi pula. Kemudian, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD pendapatan disposable sejumlah T, sejumlah pajak, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Y yaitu berupa pendapatan dan T yaitu berupa pajak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.